Abid menghindar. Malam hari terasa begitu hampa. Biasanya Kalila akan ditemani Abid di ruang tengah hingga dia mengantuk lalu ke kamar masing-masing. Namun malam ini tak ada Abid. Sejak pertengkaran mereka siang tadi, Kalila sama sekali tak melihat keberadaan Abid. Kamar Abid bahkan dikunci rapat. Ponselnya juga tak aktif ketika Mona ataupun Zen menelponnya. Kalila menghela nafasnya panjang. Kenapa jadi seperti ini? Niat hati berkata seperti kemarin agar apa yang dia sembunyikan tak diketahui oleh Abid. Dan dia bisa pergi dengan tenang nantinya. Malah berujung dengan dia dan Abid bertengkar. Bahkan parahnya, Abid menghindar darinya saat ini. Ibu hamil itu mengelus perutnya yang berbunyi sejak tadi, tetapi dia malas untuk turun ke bawah. Mungkin karena tak ada Abid yang selalu membawakan dia makanan tengah malam seperti ini. Sudah terbiasa dibawakan makanan oleh Abid tengah malam karena dia selalu lapar, Kalila jadi malas ke bawah untuk makan. "Kamu lapar ya?" tanya Kalila pada anak di dalam perutnya. Dia juga mengelus perutnya. Barangkali dengan begitu anak di dalam kandungannya tak memberontak untuk diberikan makan. Namun, bayi di dalam menendang, membuat Kalila meringis pelan. Fix, dia lapar. "Papa kamu jahat ya? Masa dia marah sama mama? Mama kan ngomong gitu demi kebaikan kamu, Dek," kata Kalila. Bibir ibu hamil itu mengerucut sebal lantaran anaknya terus menendang minta makan. Daripada anaknya kelaparan, Kalila memilih untuk turun ke bawah, menuju dapur untuk mengisi perutnya. Kala dia sampai di dapur, Kalila bertemu dengan Mona yang tengah minum. Kedatangan Kalila jelas disadari oleh mertuanya, membuat Kalila tersenyum kikuk saat Mona melihatnya. Mungkin karena tadi saat dia dan Abid bertengkar, Mona melihat keduanya. "Mah," ucap Kalila. Mona tersenyum, lalu menarik kursi dan duduk di sana. "Lapar ya?" tanya Mona. "Iya, Mama juga lapar. Mau Lila masakin?" Mona menggelengkan kepalanya pelan, membuat Kalila tersenyum kikuk. Ibu hamil itu sudah tak tahu harus mengatakan apa pada Mona. Sungkan pada ibu mertuanya itu karena tadi dia dan Abid bertengkar, disaksikan langsung oleh Mona. "Biar Mama aja yang masak, kamu tunggu aja," ucap Mona kemudian langsung bangkit dari duduknya. Dia juga menyuruh Kalila untuk duduk di tempatnya tadi sembari menunggu dia memasakkan Kalila makanan. Awalnya Kalila menolak, tak enak hati pada mertuanya, tetapi Mona juga berkeras untuk memasakkan Kalila makanan. "Anggap aja Mama pengganti Abid yang mengabulkan semua keinginan kamu." Tubuh Kalila menegang mendengarnya. Mengabulkan semua keinginannya. Dia kembali teringat dengan permintaannya. Kalila diam, tak bersuara. Dia memilih menunggu Mona yang kini menggoreng nasi untuknya. "Mama gak tahu apa yang kamu dan Abid perdebatkan, tapi Mama hanya bisa berdoa. Semoga saja hubungan kalian baik-baik saja. Baik itu sebelum kalian bercerai nantinya, atau setelah kalian bercerai nantinya." Tutur Mona masih dengan dirinya yang sibuk pada nasi yang dia goreng. Kalila sebenarnya tak akan turun sarapan bersama jika tak ada Abid. Tapi ketika tadi dia mendengar suara Abid di luar juga mendengar suara Mona mengajak Abid sarapan, serta diterima Abid, Kalila pun juga ikut sarapan. Ibu hamil itu ingin berbicara baik-baik pada Abid, ingin meminta maaf pada Abid, namun dia tak akan menceritakan tentang penyakitnya pada Abid. Ketika Kalila baru saja memasuki dapur untuk bergabung sarapan, Abid langsung bangkit dari duduknya, membawa piringnya dan melewati Kalila yang diam. Abid sama sekali tak senyum padanya, tak juga mau berbicara. "Kalila, ayo makan," ajak Mona. Kalila tersenyum kecil pada mertuanya.
kemudian menghampiri Mona dan Zen yang bersiap untuk makan. Ibu hamil itu mengernyit heran karena dia sama sekali tak melihat keberadaan dua kakak iparnya. Biasanya, kedua orang itu sudah ada di meja makan, saling bercanda sembari menunggu yang lain untuk makan. "Ayo, kok diam?" tanya Mona karena Kalila hanya diam di tempatnya. Kalila menggaruk tengkuknya. Niatnya turun ke bawah ikut sarapan untuk bertemu Abid, tapi ternyata suaminya itu masih menghindar darinya. "Maaf, Mah. Lila turun cuma mau minum. Belum lapar kok," jawab Kalila membuat Mona manggut-manggut saja. Mona paham, hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi saat tadi dia melihat Abid yang langsung membawa piringnya pergi. Kalila pun menghampiri meja makan, kemudian menuangkan air ke gelas lalu meminumnya. "Gak mau minum susu? Biar Mama buatkan. Kalau kamu lapar, minum susu aja." Kalila menggeleng, menolak tawaran Mona. Dia jadi tak nafsu ingin makan atau minum apapun. Alasan haus saja itu hanya alibinya. Kalila pun tersenyum kecil, lalu pamit kembali ke kamar. Sayangnya, baru saja dia menginjak anak tangga pertama, Kalila mendengar suara pertengkaran antara Bara dan Nisa. Hal itu membuat Kalila hampir terjatuh karena terkejut dengan suara pintu yang dibanting dengan keras. Jantung ibu hamil itu berdetak kencang. Dia juga mengelus lembut perutnya. Kalila bernafas dengan lega karena tak terjadi sesuatu padanya juga anaknya. Bersyukur dia tadi berpegangan pada pembatas tangga. "Apa, Mas? Kamu larang aku cari tahu semuanya karena pelakunya sendiri itu kamu." Teriak Nisa jelas membuat siapa saja yang ada di rumah keluar untuk melihat. Terutama pada Abid yang langsung turun ke bawah dengan tergesa-gesa. "Bisa gak sih, kamu dengerin aku dulu. Banyak hal yang harus aku jelaskan sama kamu." "Jelaskan apa?" "Jelaskan kalau kamu orang yang udah hamilin adik aku dan buat dia bunuh diri. Itu, Mas." Bara yang tadinya berniat meraih tangan Nisa, langsung terhenti karena bau mentah mendarat di pipinya, membuat sudut bibirnya mengeluarkan darah dan membuatnya terjatuh. "Bangsat," teriak Abid, membuat Bara terbaring di lantai dengan dia di atas tubuh Bara, menghajar Bara sepuasnya. Bahkan pria itu kini menghajar kakaknya tanpa ampun, tanpa memberikan Bara kesempatan untuk membalas. Abid tak peduli siapa Bara, tak peduli kalau Bara adalah kakaknya. Dia marah besar pada Bara. Ternyata orang yang selama ini dia dan Nisa cari-cari adalah Bara. Kalila yang tadinya hanya diam melihat pertengkaran itu pun langsung menghampiri Abid, mencoba menghentikan Abid yang menghajar Bara tanpa ampun. Itu semua karena Nisa yang langsung berlari keluar dari rumah tanpa berkata apapun, juga dengan air mata yang terus mengalir. Ibu hamil itu menarik tangan Abid yang mencengkram erat kerah baju Bara, kemudian berucap, "Pak Abid bisa bunuh Mas Bara." Abid tak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Kalila tajam, lalu menghempaskan tangan Kalila dengan kasar. "Jangan ikut campur, Kalila. Kamu gak tahu apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa kami. Tahu batasan kamu." Balas Abid dan langsung bangkit dari atas tubuh Bara. Sebelum berlalu, Abid menendang pinggang kakaknya. "Pak Abid," pekik Kalila karena baru pertama kalinya melihat hal seperti ini. Abid tak peduli. Dia menatap Bara yang sudah lemas dengan tajam dan berkata, "Kemarin gue milih mundur demi kebahagiaan Nisa. Tapi kali ini, gue gak akan mundur. Setelah gue sama Kalila cerai, gue bakal rebut Nisa dari lo. Nisa bakal jadi ibu sambung anak gue." "Hah? Apa? Kenapa ini?" Jantung Kalila serasa diremes mendengarnya. Kenapa sesakit ini? Kalila seakan tak mau Nisa menjadi ibu sambung anaknya. Kalila seakan tak mau anaknya memanggil Nisa dengan panggilan Mama. Perkataan Abid begitu menyakitkan.
Kalila tak kuat mendengarnya, apalagi mengingatnya kembali. Yang terbaik. Dari mana? Tanya Zen pada Abid yang baru saja memasuki rumah. Abid tak langsung menjawab, tetapi menghela nafasnya panjang karena seharian di luar menghibur Nisa. Pria itu bahkan melewati papanya yang duduk di ruang tamu, berniat untuk ke kamarnya dan mengistirahatkan tubuhnya. Abid capek, Pak. Besok aja kalau mau nanya-nanya, kata Abid karena tahu papanya pasti akan bertanya banyak hal padanya. Gak seharusnya kamu ikut campur urusan rumah tangga kakak kamu, Abid. Sekalipun kamu tahu kalau kakak kamu salah besar. Apalagi sampai bilang untuk jadikan Nisa sebagai ibu sambung anak kamu setelah cerai dari Kalila. Parahnya, kamu ngomong di depan Kalila. Nasihat Zen pada Abid membuat Abid mengacak rambutnya frustasi. Bagaimana kalau seandainya papanya itu tahu perihal Kalila yang tak ingin dikenalkan dengan anaknya? Bukankah boleh-boleh saja Abid berkata seperti itu di depan Kalila? Agar Kalila tahu bahwa Abid bisa dengan mudah mendapatkan ibu sambung untuk anak mereka nantinya. Papa mohon sama kamu, lupakan Nisa dan mulai buka hati kamu untuk Kalila. Pertahankan Kalila, Abid. Abid sudah melupakan Nisa, tapi masih belum sepenuhnya melupakan Nisa. Biar bagaimanapun, Nisa satu-satunya perempuan yang bisa membuatnya jatuh cinta setelah pernah merasakan sakitnya dikhianati. Nisa juga yang meyakinkan dia bahwa tak semua perempuan itu sama. Kamu dengar papa, Abid? Abid berdecak kesal. Dia berbalik badan hingga menghadap pada Zen, menatap papanya dan menghembuskan nafasnya berat. Setelah anak aku lahir, hubungan kami akan berakhir. Kalila akan mengejar karirnya. Itu impian dia sejak dulu. Tapi perkataan Zen langsung disanggah oleh Abid, membuat Zen terdiam 1000 bahasa. Aku sayang sama Kalila, Pak. Cinta juga. Tapi kalau mengejar karir kebahagiaan Kalila, aku tetap gak bisa buat dia bahagia. Demi Kalila bahagia, Abid rela melakukan apa aja. Ungkap Abid, meninggalkan papanya yang tak menyangka kalau anaknya mencintai Kalila. Tetapi Kalila sama sekali tak mencintai anaknya. Abid memasuki ruang tengah yang dimana di sana letak tangga di rumah berada, tetapi baru beberapa langkah, Zen memanggilnya, menyuruhnya turun. Hal itu membuat Abid berdecak. Sekalipun dia kesal dan sedang lelah, Abid tetap menghampiri papanya. Kenapa? Dari pagi Kalila gak makan, gak mau keluar kamar juga. Kah? Belum selesai Zen berbicara, Abid kini mengumpat kesal dan berlari menuju dapur. Sialan. Kenapa Kalila tak mau makan? Istrinya itu sama sekali tak mengingat kalau dia tengah hamil. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kandungannya? Untuk sekarang, Abid lebih baik peduli pada anak di kandungan Kalila dibandingkan peduli pada Kalila. Berdiam diri di kamar memang tak akan bisa menyelesaikan masalah. Tetapi Kalila tak bisa berbuat apa-apa lantaran Abid yang menjauh. Sejak pagi, perut Kalila belum diisi walau hanya sebutir nasi. Dia hanya makan selembar roti gandum dengan selai kacang. Namun, kali ini, ibu hamil itu inginkan sekali makan sate dekat SMA dulu. Perutnya juga sudah meronta-ronta karena tak diisi seharian. Kalila pun bangkit dari duduknya, mengambil jaketnya juga tas selempangnya, karena tak berani meminta tolong pada mertuanya, serta saat ini sedang ada masalah di rumah. Kalila memilih untuk keluar sendiri, membelinya sendiri. Ibu hamil itu ingin sekali makan sate di tempatnya langsung, ingin makan sate seraya menghirup asapnya yang begitu harum. Ketika baru saja membuka pintu kamarnya, dia terkejut dengan keberadaan Abid di depan pintu kamarnya, dengan membawa nampan berisikan segelas susu putih dan sepiring nasi dengan lauk ayam kecap serta capcay. Pak Abid, lirih Kalila.
Dia seakan tak percaya dengan keberadaan Abid di depannya ini. Tiba-tiba ingatan ibu hamil itu tertuju pada perkataan Abid pagi tadi. Abid yang akan merebut Nisa dari Bara dan akan menjadikan Nisa sebagai ibu sambung dari anaknya. Karena mengingat itu, Kalila mundur selangkah, menatap Abid dengan mata yang kini berkaca-kaca. "Makan. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa karena ibunya nggak makan," kata Abid langsung menyodorkan nampan tersebut pada Kalila. "Pak Abid," Kalila belum sempat mengatakan sesuatu, tetapi Abid langsung memotong perkataannya. "Saya nggak peduli kamu mau makan atau enggak, tapi saya peduli sama anak saya. Dia masih ada di rahim kamu dan karena adanya dia, kamu wajib makan," tutur Abid. Perkataan Abid barusan bak pelati yang menikam tepat di jantung Kalila, membuat ibu hamil itu tak dapat berkutik mendengarnya. Dada Kalila ngilu, matanya juga memanas. Kalila sadar, dia tak bisa berharap Abid mau memaafkannya, dan tak bisa berharap Abid menemaninya hingga anak ini lahir. "Makan," lanjut Abid kembali menyodorkan nampan tersebut. "Maaf Pak, saya mau pergi makan sate di luar," ujar Kalila menolak nampan tersebut. Nada suara ibu hamil itu bergetar menahan tangisnya. Sejujurnya, ibu hamil itu segan menolak nampan tersebut, apalagi Abid membawakan langsung. Namun Kalila memang benar-benar ingin makan sate di tempatnya. Dia sengaja untuk tak meminta tolong pada Abid. Selain karena segan lantaran mereka kemarin baru saja bertengkar, Kalila juga takut kalau hatinya kembali sakit. Perkataan Abid yang barusan saja sudah cukup membuatnya sakit hati. "Makan sate?" tanya Abid. Sekalipun pria itu marah pada Kalila, dia tak bisa masa bodoh dengan Kalila yang menginginkan sesuatu. Seperti saat ini, Kalila ingin sate. Mana mungkin dia tak menuruti demi anaknya. "Biar saya yang beli, kamu tunggu di sini." Kalila menggeleng, lalu berkata, "Gak perlu Pak, Lila bisa sendiri." "Kamu hamil Kalila," balas Abid mengingatkan Kalila kalau tak hanya sendirinya yang akan dia jaga, tapi juga anak di dalam kandungannya. "Gak apa-apa Pak, saya mau makan di tempatnya langsung." "Saya temani," balas Abid lagi yang kembali mendapatkan penolakan dari Kalila dalam bentuk gelengan kepala. "Saya sendiri aja Pak." "Kamu kenapa keras kepala banget sih? Saya sudah berbaik hati temenin kamu, tapi kamu gak mau," sentak Abid. Sebenarnya amarah pria itu sejak kemarin belum reda. Dia mencoba menahannya agar tak meledak. Kemudian tadi saat mengetahui bahwa kakaknya adalah pelaku yang selama ini dicari-cari Nisa, amarah Abid langsung meledak dan melampiaskan semuanya pada Bara. "Saya cuma mau sendiri, gak mau ditemenin," ujar Kalila. Abid berdecak kesal. Dia rasanya ingin kembali memarahi Kalila. Kalau saja Kalila bukan perempuan, maka sudah dari kemarin dia hajar habis-habisan. Pria itu pun mendengkus kesal. "Terserah kamu, tapi kalau terjadi sesuatu sama anak saya akan benci kamu selamanya Kalila." Kalila menelan ludahnya susah payah. Ancaman Abid membuatnya tak kuasa untuk menahan dirinya menangis. Segera mungkin Kalila menghapus air matanya, menyembunyikan dari Abid. Kemudian dia tersenyum kecil lalu berkata, "Kalau gitu, saya pamit." Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Takdir tak ada yang bisa menebak. Kalila hanya bisa berdoa, semoga di perjalanan dia bisa baik-baik saja. Apabila terjadi sesuatu padanya, Kalila tak sanggup dibenci oleh Abid ataupun keluarga Abid. Hanya di sini rumah yang nyaman baginya. Walaupun nanti hanya sesaat, rumah yang nantinya akan dia rindukan. "Saya akan urus surat perceraiannya dari sekarang. Saya juga akan buat surat kematian palsu kamu Kalila. Agar nanti saat dia lahir, dia gak begitu sedih karena gak tahu siapa ibunya."
Saya nggak bisa menyetujui permintaan kamu untuk nggak dikenalkan dengan dia. Tapi saya hanya bisa merekayasa kematian kamu. Saya nggak sanggup memberitahu pada dia bahwa ibunya sudah pergi ketika melahirkan dia. Nafas Kalila tercekat mendengarnya. Kenapa sesakit ini? Kenapa Abid begitu tega? Kalila sadar dengan permintaannya kemarin. Itu permintaan yang membuat Abid marah besar. Namun Kalila tersenyum kecil. Toh dia juga akan mati nantinya. Kenapa harus bersedih? Iya, terserah Pak Abid. Semoga nanti Mbak Nisa bisa terima dia dengan baik. Bisa menjadi ibu sambung yang menyayangi dia sepenuh hati. Balas Kalila dan berlalu.